Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kepada yang terhormat CEO Absolute Group Bapak Haji Sastro SH, kepada yang terhormat Direktur Absolute Services Bapak Purnawirawan R. Haji Agus Suyarso, kepada yang terhormat Direktur Absolute Group Ibu Haji Eka Sri Yulianti, Ibu Asri Insani dan Bapak Julian Rahmanto, dan juga kepada yang terhormat Habib Abdurrahman Al-Sigap MSI dan Bapak dan Bapak Absolute yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan rahmat dan sehingga pada sore hari ini kita diizinkan untuk berkumpul dalam acara pengajian tanpa adanya halangan. Semoga dapat menambah wawasan kita sebagai bekal kehidupan dunia dan juga di akhirat nanti. Salawat, duka salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kepada kita semua sebagai umatnya. Hadirin yang saya hormati, saya selaku pembawa acara izinkan untuk membacakan susunan acara pada pengajian sore hari ini. Yang pertama, marilah kita buka pengajian ini dengan pembacaan Al-Fatihah. Kita melanjutkan acara yang kita pada sore hari ini, tausiah yang disampaikan oleh dengan tema hadis arba'in akan dilanjutkan dengan tanya jawab offline. Untuk Habib silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umat yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada sore hari ini kembali kita dapat bersilaturahim untuk bersama-sama mempelajari dan membahas hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah kecintaan kita kepada Rasul SAW dan juga tentunya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang tersisa, masih di hadis yang kedua. Hadis ini sudah kita jelaskan merupakan hadis sahih Bukhari Muslim dari Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Beliau bercerita, ketika kami sedang duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seseorang yang berpakaian sangat putih, rambut sangat hitam dan rapi, tidak terlihat tanda-tanda sebagai seorang musafir, tapi kami juga tidak mengetahui seorang pun. Lalu orang itu duduk menyandarkan lututnya dengan lutut Nabi Muhammad SAW dan meletakkan kedua tangannya di kedua pahanya. Lalu orang itu bertanya. Sampai di situ sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, maka kita lanjutkan lagi mulai membahas tentang pertanyaan orang ini yang ternyata nanti beliau adalah seorang malaikat yang menyerupai manusia yang datang ingin mengajarkan agama kepada kita, kepada para sahabat, kepada umat Nabi Muhammad SAW. Lalu orang ini yaitu malaikat Jibril ini bertanya,
beliau yaitu Malaikat Jibril mengatakan waqala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Wahai Nabi Muhammad, beritakan kepadaku tentang agama Islam. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Rasul menjawab, Islam itu adalah engkau mengucapkan dua kalimat syahadat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Lalu mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan pergi haji. Nah, ini adalah 5 rukun Islam yang insya Allah di hadis selanjutnya nanti itu akan ketemu lagi di hadis tersebut. Maka di kesempatan ini saya tidak bahas tentang rukun-rukun Islam. Langsung saja melanjutkan pertanyaan kedua. Karena nanti di hadis ketiga itu buniyal Islamu ala khamsin syahadati akan diulang tentang rukun Islam. Langsung masuk ke pertanyaan berikutnya. Malaikat ini nanya lagi. Setelah diberitahukan sama Nabi, dia bilang, apa sodakta, benar wahai Muhammad yang kau ucapkan. Tentunya kata sahabat, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami merasa aneh nih sama orang. Dia nanya, terus dia ngebenerin. Kok pertanyaannya begini? Biasanya kan kalau orang nanya terus dijawab, oh begitu. Ini enggak, benar kau. Kayaknya modelnya ngetes. Kan model ngetes begitu. Ditanya, dijawab benar. Kok dia benerin? Oh ternyata memang ini ternyata Malaikat Jibril. Jadi dia itu membenarkan karena memang dia mendengar, oh benar. Apa kata Allah, wahyunya begitu. Maka dibenarkan. Ini tentunya untuk Malaikat Jibril nggak boleh kita pakai. Nanti kita main hanya sama Ustaz begitu. Oh benar Ustaz, emang begitu. Ini dia lebih pintar jadi dia ngetes ini. Nah ini nggak boleh. Ini adalah karena sekali lagi Malaikat Jibril itu membenarkannya itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti kalau bagi kita yang bertanya sama orang, terutama sama guru, itu tidak boleh bertanya untuk apa? Ngetes. Ini pertanyaan yang tidak diperbolehkan. Salah satu adab dalam bertanya adalah untuk memberikan sesuatu yang belum kita ketahui. Yang kedua, untuk memantapkan apa yang sudah kita ketahui atau menghilangkan keraguan yang sedang kita terjadi. Ini benar atau enggak, nanya baru. Tapi kalau sudah tahu pasti nanya sama guru. Wah, ini berbahaya. Nanti gurunya jawabnya enggak pas, enggak bisa begitu. Wah, ini jadi apa? Dia yang kalau guru boleh nanya sama murid. Benar boleh. Karena apa? Karena dia untuk mengetahui di muridnya apa? Paham nggak nih yang dia jelaskan? Kalau sudah paham berarti naik pelajaran selanjutnya. Makanya adalah namanya ujian dan seterusnya. Jangan sampai berbalik. Dan juga tidak boleh. Saya dengar dari guru si A. Kemudian saya ketemu dengan guru si B. Saya tanya, ingin mengapa? Menggabungkan ini. Kalau benar pas, udah. Tapi kalau enggak pas, kata guru si A. Nah ini tidak boleh. Itu biasa apa? Banyak terjadi itu. Ini seperti kayak mengadu antara apa? Mengadu antar ustadz, antar kiai. Ini tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau kita dengar ini ragu, mau nanya kan dengan kepastiannya boleh. Tapi kalau untuk ngetes atau ingin membanding-bandingkan ini jangan. Ini adalah pertanyaan yang tercela. Sekali lagi ini yang bertanya Malaikat Jibril, membenarkan benar boleh karena Malaikat Jibril malaikat yang bertugas membawa wahyu. Ternyata apa yang diucapkan Nabi benar seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Malaikat Jibril nanya lagi yang ketiga. Yang pertanyaan selanjutnya, fa'akhbirni anil iman. Beritahukan kepadaku wahai Nabi Muhammad anil iman, tentang keimanan. Apa itu iman? Iman ini kalau secara bahasa itu artinya keyakinan. Iman itu adalah keyakinan. Namanya keyakinan ya sifatnya nggak kelihatan. Namanya iman. Kalau Islam itu kelihatan, sholat, puasa, zakat itu kan kelihatan. Tapi kalau iman itu mainannya hati. Nah ini makanya tingkatannya lebih tinggi. Kalau tadi Islam itu yang dohir,
Tapi ini iman. Iman itu antum minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu adalah engkau mempercayai, meyakini kepada antum minabillah, mengimani adanya Allah. Nah, ini iman, keyakinan. Terus wa malaikatihi, dan mengimani, meyakini adanya para malaikat, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya yang kita lihat Al-Quran. Tetapi selain Al-Quran ada kitab-kitab yang lain, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Wa rusulihi, dan para rasulnya. Kita nggak ketemu para rasul, Nabi Adam nggak ketemu, tapi kita beriman adanya para rasul tersebut. Wal yaumil akhir, dan kita meyakini akan datangnya hari akhir, kiamat. Dan yang terakhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau mengimani, meyakini adanya takdir yang baik dan buruk. Itu semuanya sifatnya gaib. Ya, iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, takdir, hari kiamat, itu semuanya nggak kelihatan. Karena memang di sini iman. Dan di dalam masalah iman ini, kalau ditinggalkan kafir. Ini iman ini karena keyakinan. Kalau dia saya beriman kepada Allah tapi saya nggak percaya adanya malaikat, kafir. Harus percaya adanya malaikat. Saya percaya kepada Allah, pada malaikat, tapi nggak percaya kepada Rasul selain Nabi Muhammad, kafir. Harus percaya dengan Rasul, yaitu nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Saya percaya dengan Allah, malaikat, kitab saya percaya, Rasul, tapi saya nggak percaya hari kiamat, kafir. Karena iman ini larinya ke kafiran. Harus, tidak boleh tidak, kita harus meyakini adanya hari akhir. Nah, itu atau juga takdir, ya, adanya takdir. Nah, ini adalah rukun-rukun iman. Dan nanti kalau tadi rukun Islam, kalau dibahas detailnya masuknya ke ilmu fikih. Kalau kita pernah belajar ilmu fikih, larinya ke rukun Islam. Bagaimana tata cara sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya, itu adalah masuk ke dalam ilmu fikih. Kalau ini masuknya rukun iman ini dalam ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang menentukan kafir tidak kafir, musyrik tidak musyrik. Ini tauhid. Kenapa larinya ke iman, keyakinan, kepercayaan? Jadi kalau ini paling berat. Kalau rukun iman ditinggalkan, satu kafir. Tapi kalau rukun Islam belum tentu. Misalkan begini, rukun Islam sholat. Orang tidak sholat nggak boleh dikafirkan. Ditanya kenapa bapak nggak sholat? Saya tahu sholat itu wajib, cuma saya malas saja. Nah, ini dosa besar. Tapi nggak boleh dikafirkan karena dia masih bab rukun Islam. Dan dia tidak meyakini. Tapi kalau meyakini, kenapa anda nggak sholat? Sholat kan nggak wajib. Kita bawain dalil ayat Qur'annya, dalil hadisnya, masih nggak percaya juga, bisa kafir. Mengingkari kewajiban sholat. Sama puasa. Kenapa bapak nggak puasa? Wah, puasa kan nggak wajib. Bawain ayatnya, kutiba alaikum syiyam. Enggak, saya nggak percaya, kafir. Nggak percaya dengan puasa. Tapi kalau dia kenapa anda nggak puasa Ramadan? Saya tahu puasa wajib, cuma haus kan? Dia nahan apa nggak kuat nahan haus, dia batali. Tapi dia tahu itu wajib. Ini nggak kafir. Ini orang dosa tapi tidak kafir. Kenapa? Karena belum masuk ke dalam keimanan. Tapi kalau sudah iman, keyakinan, nah itu bisa kafir. Saya tidak meyakini kewajiban haji, padahal saya udah tahu dalil-dalilnya, bisa kafir. Begitu juga bab iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Ini harus diyakini. Nah, kafir tidak kafir bukan dari perbuatan, tapi dari keyakinan. Ini harus dicatat. Karena kita tidak boleh membunuh orang kafir gara-gara perbuatan. Wah, nggak sholat kafir, nggak boleh. Karena dohir perbuatan itu tidak membuat kafir. Yang membuat kafir itu apa? Keyakinan. Kenapa anda tidak zakat? Zakat nggak wajib. Zaman dulu ada wajib zakat. Dalam masa Rasul, sekarang udah nggak ada lagi zakat, nggak ada wajib zakat. Kafir. Tapi kenapa anda nggak zakat? Sayang aja, duit capek-capek nyari dikeluarin 2,5%, mau ngapain? Dok, pelit berarti. Saya tahu wajib zakat. Cuma saya nggak mau aja, sayang duitnya. Dosa. Tapi tidak kafir. Nah, jadi yang menentukan kafir dan tidak kafir itu keyakinan, bukan perbuatan. Makanya maaf, kita kadang-kadang memang pengen menjaga iman, pengen menjaga tauhid, tapi kadang-kadang tidak sedikit di antara kita yang gampang ngafirin orang. Dikit-dikit apa? Kafir.
kafir, nggak boleh. Hanya sekedar perbuatan nggak boleh. Bahkan kayak begini, saya contohkan. Misalkan ini kuburan. Ada orang tawaf kuburan. Di kuburan wali nih misalkan. Kuburan orang soleh, kuburan wali ditawaf. Sampai 7 kali. Kita akan tanya, kenapa kamu tawaf sama kuburan? Ini kuburan wali kenapa ditawaf? Tawaf kayak Ka'bah. Itu nggak boleh kita kafir. Tawaf kuburan kafir nggak boleh. Sekedar tawaf. Tanya dulu, kenapa Anda tawaf di kuburan? Karena kuburan ini wali ini mengabulkan hajat-hajat saya, maka saya tawaf. Kafir kan? Meyakini wali itu bisa mengangkat kesulitannya dan memberikan kebahagiaan, keselamatan. Kafir. Tapi kenapa kamu tawaf di kuburan? Ini kan walinya Allah. Kalau saya minta kepada Allah lewat bertawaf sebagai tanda sayang saya sama wali, saya tawaf. Semoga Allah memberikan saya hajat-hajat saya. Nggak bisa kafir. Orang dia minta yakinin sama Allah, ini menjadi sebagai wasilah. Tidak kafir, tapi salah. Masa tawaf di kuburan? Ini bukan benar, tapi salah itu. Tapi ini bilang dosa Anda dosa. Kenapa? Salah, nggak diajarin tawaf di kuburan. Tawaf di Ka'bah, bukan di mana? Di kuburan. Tapi untuk dikafirkan, enggak. Karena saudara kita ngeliat begitu kafir. Orang datang ke kuburan doa aja kadang-kadang dikafirin. Doa untuk kuburan dikafirin. Bagaimana cerita? Bahkan maaf, kalau kita ke Mekah, orang pada tawaf depan Ka'bah. Kalau kita tanya, kenapa Anda tawaf Ka'bah? Saya berharap dengan tawaf 7 kali di Ka'bah ini Allah kabulkan, Allah ampuni dosa. Benar itu? Karena memang Allah bilang siapa yang tawaf, Allah akan ampuni dosa-dosa. Jadi dia nggak meyakini Ka'bah. Tapi yang satu ini kenapa Anda tawaf? Saya tawaf saat berharap Ka'bah ngampuni dosa saya. Berarti kafir itu walaupun tawaf, tapi apa? Tawaf ini benar, tapi keyakinannya salah, kafir. Oh berarti Anda meyakini yang mengampuni dosa Anda itu Ka'bah. Ka'bah yang mengampuni dosa saya. Kafir. Walaupun tawaf kelihatan dohirnya benar, tapi keyakinannya salah. Berarti keimanan ini tidak boleh kita hilangkan hanya karena saudara kita melihat perbuatan yang kita lihat perbuatan kelihatannya kafir, tapi nggak boleh dikafir sebelum kita tahu keyakinannya. Ada orang sujud di kaki ibunya, dicium kaki ibunya, dikasih air, setelah sisanya diminum atau dimandikan untuk dirinya, dicium, disujud sama ibu. Kita nggak boleh kafir itu. Tanya dulu kenapa Anda sujud? Sebagai penghormatan, sebagai tanda cinta saya, sebagai penghormatan saya kepada orang tua saya. Nggak bisa dibilang kafir. Bagus, menghormati ibunya sampai bukan cium tangan sampai kakinya dicium. Bagus, nggak ada orang mengkafirkan cium kaki ibu. Kalau penghormatan, tapi kenapa ada ibu saya ini Tuhan, tetesan Tuhan, baru kafir, sujud sama ibu, dipikir ibunya Tuhannya dia, kafir baru. Artinya sujudnya sama, tapi kafir dan tidak kafir beda. Yang bisa menentukan ini adalah hati. Kenapa saya sampaikan ini? Supaya menghindarkan memberikan label kafir kepada seorang mukmin. Itu tidak mudah. Ada satu kejadian yang menarik. Cerita Usamah bin Zaid ibn Harithah. Waktu itu dia diutus sama Nabi untuk memerangi satu kampung yang memang kampung ini kafir. Kampung ini selalu mengganggu Madinah. Kampung ini mengganggu kaum muslimin. Kata Nabi, ini kampung harus diperang, berbahaya kalau tidak. Maka dikirimlah pasukan. Di antaranya Usamah bin Zaid ikut dalam pasukan itu. Lalu Usamah cerita, waktu itu saya menghadapi musuh di depan saya. Kebetulan saya dengan orang Ansor, satu orang Ansor. Akhir orang itu kami kerubuti karena sudah acak-acakan mereka kalah. Ada satu musuh yang masih melawan. Hari kami hampir berbuat dengan orang Ansor dan kami adu pedang, adu misalnya betul-betul perang. Pas akhirnya orang ini terdesak, mundur sampai mepet ke gunung. Di belakang batu tinggi, sebelah kanan kiri nggak bisa lari. Berhadapan ada kami berdua.
Akhirnya orang itu sudah bingung mau melawan, tidak bisa lagi melawan. Tadi melawan terus sampai terdesak nggak bisa melawan lagi. Akhirnya kami ambil pedang kami, jalan tombak kami. Ketika kami sudah mau, si Usama bilang, ketika saya pengen apa? Tembak, saya akan tusuk perutnya, saya akan pukul badannya dengan senjata saya. Dia teriak, la ilaha illallah, dia teriak. Tadi lagi kuat nggak mengucapkan la ilaha illallah, artinya bertauhid, tidak ada Tuhan kecuali Allah, dia teriak begitu. Tapi saya udah begini, udah mengajukan teman saya Ansor nggak jadi. Tapi kalau saya enggak, ini bohongan doang, langsung apa ditembak, Zalqurnain ditombak, akhirnya mati. Ada orang Ansor, Usama sudah mengucapkan la ilaha illallah. Kata Usama, apa kau nggak lihat dari tadi itu ngelawan udah terdesak, udah nggak ada pintu lari untuk kemana-mana, sudah pedang udah di atas kepalanya, dia bilang la ilaha illallah. Ini mah apa cuma cari selamat aja kan. Air nanggung, pukul mati. Akhirnya berita itu disampaikan ke Nabi. Nabi manggil Usama. Nabi nggak ikut perang. Nabi di Madinah. Setelah pulang di Madinah ceritakan kepada Nabi. Nabi langsung memanggil Usama. Ataqtuluhu faqad qala la ilaha illallah. Apakah engkau tetap membunuh dia padahal dia sudah mengucapkan la ilaha illallah? Langsung dia bilang, ya Rasulullah, dari awal nggak mau ucapin la ilaha illallah, waktu masih bisa ngelawan terus ngomong, sudah terdesak, nggak ada jalan keluar, nggak mungkin selamat, ngomong la ilaha illallah. Wallahi ya Rasul, saya lihat dia itu mengucapkan karena ingin selamat doang, bukan karena hatinya, bukan karena dari hatinya. Nabi bilang apa? Apakah kau sudah membelek dadanya wahai Usama? Apakah kau sudah lihat hatinya wahai Usama? Apakah dia karena mengucapkan karena takut atau karena Allah? Apakah sudah kau belek dada? Usama, apakah kau sudah belek? 3 kali diulang sama Nabi. Nabi mana? Apakah kau sudah membuka hati? Apakah kau sudah membelek hatinya sehingga kau tahu dia tidak ikhlas ucapan itu? Nunduk. Kata Rasulullah, ya Allah, aku berlepas diri dari perbuatan Usama. Saya tidak ikut tanggung perbuatan Usama. Kata Usama, wallahi seakan-akan aku baru masuk Islam. Wallahi seakan-akan saat itu aku harus mengucapkan syahadat lagi. Seakan aku melakukan perbuatan yang sangat besar dosa. Ini cerita di Bukhari Muslim. Cerita yang menarik. Ternyata dalam keadaan seperti itu aja nggak boleh dianggap kafir. Padahal sudah apa? Ya kalau jamaah yang begitu udahlah, musuh udah mau diginiin syahadat, kira-kira bagaimana? Apa kita berhenti? Nah, ada syahadat, kosong kita. Usama juga begitu. Tapi Nabi bilang, jangan. Siapapun kalau sudah la ilaha illallah, mau di hati, mau di pokoknya lisannya mengucapkan la ilaha illallah berarti beriman. Subhanallah. Makanya kan maaf. Kadang-kadang tiba-tiba ada seseorang yang apa mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kenapa harus syahadat? Karena besok mau kawin. Karena kemarin mau kawin nggak diterima karena apa? Non muslim. Jadi mertuanya nggak terima kalau dia nggak masuk Islam. Akhirnya mengucap syahadat malam, paginya nikah. Ya kalau hitungan kemarin nggak masuk Islam, tapi gara-gara mau nikah nggak bisa diterima, harus Islam dulu. Kayaknya mau syahadat. Mungkin kalau pikiran kita mau masuk Islam dia pengen apa? Pengen nikah aja, tapi dalam hukum sangat sah. Tetap dia Islam. Masalah dia karena mau nikah dan seterusnya itu urusan dia dengan Allah. Dia lisannya sudah apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Enggak boleh kita kafir. Tetap syahadat, ya udah masuk Islam. Habis begitu sehari murtad lagi. Pengetahuan dari awal. Yang salah siapa? Bukannya kita yang Islami. Yang salah adalah yang ngasih izin anaknya nikah sama dia. Udah tahu kemarin nggak mau, pas mau nikah baru tahu. Mestinya sebagai calon mertua mesti tahu, wah ini kayaknya nggak beres. Kalau syahadat udah santerin dulu, belajar dulu biar lama 3 bulan. Coba saya mau lihat baru nikah. Enggak, kadang-kadang jadi hukum Islamnya tetap Islam. Nah, yang ingin saya garis bawahi, hati-hati untuk memberikan label kafir kepada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat walaupun dia tidak sholat, walaupun dia tidak puasa, walaupun dia tidak mengeluarkan zakat, walaupun dia kaya dan tidak mau pergi haji, tetap jangan dikafirkan. Karena urusan kafir dan tidak kafir itu urusan sangat apa?
besar, sangat berat. Karena kalau sudah kita bilang fulan kafir, berarti kalau dia punya istri muslimah harus cerai. Karena tidak boleh orang kafir berhubungan sama orang muslim. Kalau kita bilang kamu kafir, berarti kamu harus cerai dengan istri. Yang kedua, kalau bapak meninggal kamu nggak dapat waris. Kalau kamu meninggal nggak boleh disolati. Kalau kamu meninggal dikuburin nggak boleh dikuburan Islam, dan seterusnya. Nggak boleh masuk masjid, nggak boleh. Itu kan aturannya berat. Ini kadang-kadang kita ngafirin orang tapi tetap aja makan bareng. Gitu terus bahkan langsung ngafirin tapi hukumnya tidak berjalan. Makanya kata para ulama, hati-hati mengkafirkan orang itu hukumnya sangat besar. Terus hadis Rasulullah SAW, man qala ya akhi ya kafir, kata siapa yang mengatakannya kafir, nah, dia nuduh kafir. Kalau orang itu tidak kafir, maka dialah yang jadi kafir. Ini berat. Jadi kalau kita ngafirkan orang, ternyata orang itu tidak kafir, maka kita yang kafir. Kalau dia kafir benar aman, tapi kalau dia nggak kafir, kembali kekafiran itu kepada orang yang mengatakannya. Makanya kata para ulama, banyak orang yang menjadi kafir tapi tidak merasa atau tidak terasa kalau dirinya kafir. Kok bisa begitu? Yaitu suka ngafirkan saudaranya. Nah ini luar biasa. Ini masalah keimanan ini harus berhati-hati di dalam bab ini. Artinya ketika orang itu sudah sholat, puasa, zakat dan seterusnya, sudah meyakini adanya Allah, meyakini malaikat, kitab, rasul, terus hari kiamat dan takdir, maka dia itu adalah orang yang beriman. Kemudian iman kepada Allah artinya meyakini bahwa Allah itu ada, Allah itu yang menciptakan, dan Allah lah yang Tuhan pemelihara alam semesta. La ilaha illallah. Itu harus kita yakini Allah Subhanahu wa taala. Wa malaikah, dan juga percaya dengan para malaikat. Nah ini tentunya kalau kita jabarkan malaikat ini panjang. Intinya alam malaikat itu ada yang diciptakan dari cahaya. Jumlah malaikat tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitabnya yang kita imani jangan Quran saja, tapi juga kita imani Taurat, Injil dan Zabur. Tapi untuk kita baca dan kita amalkan hanya Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini akhir. Dan siapa yang membaca kitab Al-Quran berarti dia sudah membaca kitab Taurat, Injil dan Zabur. Kenapa begitu? Ya karena Zabur itu isinya hanya cerita. Kitab Taurat itu isinya hukum. Kemudian Injil itu cerita, isinya nasihat. Ada di dalam Al-Quran semuanya. Jadi siapa yang membaca Al-Quran berarti sudah membaca Taurat, Injil dan Zabur. Kemudian percaya dengan Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Dan percaya dengan hari akhir, yaitu hari kiamat. Yang terakhir percaya dengan takdir. Baik itu takdir baik atau takdir buruk harus kita imani. Nah itulah mungkin rukun iman yang bisa kita bahas. Saya tidak membahas ke selanjutnya karena bab selanjutnya atau bacaan selanjutnya itu adalah bab ihsan. Bab ihsan ini tentunya beda bab lagi. Jadi kita pada hari ini lebih memfokuskan tentang iman. Dan iman ini adalah penentu orang itu kekal dan tidak kekalnya di neraka. Kalau tidak beriman kekal di neraka. Kalau beriman walaupun ibadahnya berantakan, tetap dia gak bakal kekal di neraka. Ini kunci di iman ini. Nah, insya Allah Allah jadikan kita semua orang-orang yang beriman sampai akhir hayat kita. Dan juga semoga saudara-saudara kita yang sudah beriman dijaga keimanannya, yang belum beriman semoga dapat taufik hidayah dari Allah untuk bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya tidak boleh ada perbedaan di antara iman ya, rukun iman ini nggak boleh ada beda. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul ini nggak ada perbedaan. Tetapi pendetilan pembahasan ini ada perbedaan biasa. Sama rukun Islam tuh nggak boleh ada perbedaan. Sholat, puasa, zakat, haji dan juga syahadat tidak ada perbedaan. Tapi pendetilannya nanti ada perbedaan. Sholat tata caranya beda-beda. Yaitu rukun-rukunnya sama, tapi ada permasalahan banyak. Begitu juga rukun iman kepada Allah.
Allah pencipta yang maha pencipta, maha yang hak untuk disembah, sepakat. Cuman nanti perbedaannya pembahasan tentang pendetilan tentang Allah Subhanahu wa taala. Malaikat sepakat, cuman pendetilannya itu terjadi perbedaan. Misalkan perbedaan malaikat apa? Malaikat Raqib Atid. Itu malaikat Raqib Atid itu cuma dua saja, Raqib Atid mencatat amal. Apa? Setiap orang ada dua malaikat Raqib Atid. Kan beda-beda bisa aja dua malaikat nyatet seluruh amal manusia. Tapi bisa juga setiap orang ada dua malaikat yang tukang nyatet namanya Raqib Atid atau Munkar Nakir, penanya di dalam kubur. Itu apakah cuman dua di atas muka bumi ini, setiap orang mati yang nanya dia juga dua malaikat ini, atau setiap petugas penanya di dalam kuburan namanya Munkar Nakir? Ya kayak kita saja sekarang disebut anak SMP, kan namanya SMP tapi anaknya banyak di dalamnya. Anak SMA ya namanya sekolah tapi di dalamnya banyak orang. Raqib Atid namanya doang tapi di dalamnya apa? Banyak. Itu terjadi khilaf. Nanti kalau kita bahas panjang lebar seperti malaikat maut. Apakah satu malaikat maut? Apakah setiap malaikat yang tugas menyambut nyawa namanya malaikat maut? Suka disebut jin apa? Israel itu. Nah ini tentunya berbeda di antara ulama. Karena nanti ada yang mikir nggak mungkin satu. Masa matinya bareng gimana? Nabutnya di atas muka bumi mati yang bareng jam yang sama itu kan? Apa nggak kepuyangan dia? Nyabutin rame-rame begitu mati kan? Oh ternyata itu alam malaikat, jadi nggak usah dipikirin. Pokoknya itu kan emang kita kalau dikasih kerjaan begitu bareng-bareng puyeng. Kalau malaikat enggak. Begitu juga ada yang apa? Kenapa sih amalnya nggak banyak-banyak sedikit-sedikit? Ya takut pusingan sama malaikat kalau saya kebanyakan amal soalnya terbius nyatet kerjaan dia. Ini lagi banyak orang, itu jangan mikirin malaikat itu lain sama kita. Jadi itu bisa apa? Tidak ada kata pusing, tidak ada apa puyeng ruwet nyampur aduk, nggak ada. Itu malaikat namanya alam malaikat. Karena mereka nggak tidur, nggak makan, nggak ada istirahat. Malaikat itu. Kalau kita kan ada capeknya, ada apa? Galau apa? Lo malaikat nggak ada. Cuma memang pernah malaikat itu ribut, pernah malaikat. Ada cerita ribut malaikat. Gara-gara ributnya apa? Ada orang membunuh 99 orang, membunuh 99. Akhirnya dia tobat. Dia datang pertama kepada ahli ibadah, ilmunya kurang. Datang. Abid, harus sebutnya abid. Abid itu ahli ibadah tapi ilmu kurang. Bisa enggak? Saya udah mau bertobat kepada Allah. Wah kata si Abid, bisa. Apa dosamu? Tanya dosanya. Saya udah membunuh 99 orang. Kaget 99 orang. Mana mungkin diterima tobatnya? Kegedean dosanya. Kegedean dia bilang. Dengar nggak bisa diterima tobatnya dicekek juga tuh Abid mati. Jadi 100 dia. 100 orang bunuh itu. Puyeng dia. Percuma kalau gitu sebelum nggak tobat juga nggak diterima, yang matiin aja sekalian 100. Akhirnya dia tengah jalan ketemu orang alim. Ulama. Nah, di sinilah kita beda tuh kalau nanya permasalahan jangan semua ahli ibadah tapi disuruh kepada orang alim. Fas'alu ahla dzikri kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli dzikir. Saya itu ahli dzikir ulama. Kalau kita tidak tahu permasalahan, tanya. Saya pengen taubat. Oh, pintu taubatnya Allah luas, tidak akan pernah tertutup. Dosa aku besar. Seandainya kau membawa dosa sebesar bumi, Allah berikan ampunan sebesar bumi. Seandainya kau melakukan perbuatan dosa sampai selangit, Allah berikan ampunan sebesar apa pun itu. Saya bunuh 100 orang, tetap diterima taubatnya. Wah, gila. Ada nggak syaratnya untuk saya terima taubat? Ada. Apa yang pertama? Nyesal. An-nadam taubat. Iya, saya nyesal atas perbuatan saya. Yang kedua, tekad Allah ya'ud untuk tidak kembali lagi melakukan itu. Iya, saya bertekad tidak mau melakukan itu lagi. Yang ketiga, kamu harus pindah dari kampung. Di tempat ini kamu nggak cocok. Kamu baik tetap akan jadi preman lagi. Teman-teman kamu banyak di sini yang jahat-jahat. Terus pindah ke kampung sebelah. Di sana banyak orang-orang soleh. Engkau beribadah dengan mereka. Langsung ini orang karena memang taubatan nasuha, jalan langsung menuju kampung sebelah. Di tengah perjalanan mati.
belum nyampe udah mati. Nah di situ malaikat berselisih tuh. Oh, malaikat sempat berselisih juga. Turun malaikat rahmat sama malaikat adab. Kata malaikat rahmat, ini orang masuk dalam catatan yang dapat rahmatnya Allah. Oh, kata malaikat nggak bisa. Ini orang masuk adab. Kenapa? Dibunuh 100 orang udah bunuh. Tapi kata mereka udah taubat, tapi belum ngapa-ngapain kan, baru menuju ke tempat taubat. Ya taubat nggak bisa, berselisih. Cepat juga malaikat itu apa? Berselisih. Diturunin sama Allah malaikat yang ketiga, tapi bentuknya manusia. Dalam hadis Sahih Muslim bentuknya manusia. Kenapa nggak bentuk malaikat? Karena malaikat tahu digamin malaikat nggak bisa. Satu jenis dia bilang malaikat. Kalau dari jenis lain, ini kalau dari jenis lain itu lebih diterima. Dan mereka tahu ternyata manusia itu menurut malaikat lebih mulia daripada mereka. Orang manusia yang soleh. Makanya Nabi Adam itu waktu diciptakan para malaikat disuruh sujud. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujud. Mereka mengakui Nabi itu lebih mulia daripada malaikat. Menurut manusia. Sini saya jadi penengah. Bagaimana caranya? Ini kena golongan kena azab atau kena rahmat? Kata orang ini, kamu ukur. Langkahnya ini orang lebih dekat ke kampung asalnya yang dituju. Dalam hitungan detik langsung bilang malaikat rahmat, satu langkah lebih dekat ke sono. Satu langkah, ketahuan satu langkah. Ngitungnya malaikat cepet. Apalagi cuma nyatet-nyatet gitu, segitu cepet langsung apa? Enggak begitu, ngitungnya kelamaan, ngitung apa? Makanya kalau ada yang dibilang siapa yang datang ke tempat taklim seperti ini, fi kulli khatwah, di setiap langkahnya itu akan dicatat kebaikan. Dalam riwayat setiap langkah satu kebaikan digugurkan dosa satu. Terus setiap langkah kita nanti jangan ditanya, Sob, kalau pakai motor gimana ke majelis taklim? Apakah sesuai dengan putaran ban? Karena kalau akhirnya berlangkah, dia nggak ada orang pakai motor, kalau pakai langkah nggak ada. Apalagi pakai mobil, 4 bannya lebih banyak malahnya, 4 bannya itu kan 2. Bagaimana enggak? Oh enggak, malaikat tuh tahu langkah kita dari rumah kita ke sini kehitung. Nggak perlu mau pakai motor, hatta tuh muter-muter biar banyakkan langkah subuh. Malaikat bilang ngakal nih. Jangan diakal, malaikat ngerti. Nggak bisa diakalin, tetap apa? 1000 langkah. Mau antum muter dulu, mau balik dulu 1000 aja. Boleh dapat, mau pakai motor pakai 1000. Artinya malaikat tuh nggak dibikin buyang. Malaikat lain alamnya. Nah ini kalau seandainya malaikat maut itu cuma satu, tetap nggak bakal puyeng, walaupun seluruh dunia mati berbarengan nggak puyeng, nyambutnya apa dengan mudah. Tapi kata sebagian ulama enggak, malaikat maut itu pokoknya malaikat tukang nyabut nyawa, namanya malaikat maut, tapi nggak mesti satu, banyak. Yang sepakat itu malaikat cuman malaikat Jibril satu, Mikail satu, kemudian Ridwan penjaga surga satu. Ada yang sepakat satu, tapi ada juga yang tidak sepakat. Artinya yang penting percaya dengan adanya malaikat. Adapun perincian pembahasan itu terjadi perbedaan, tidak ada masalah. Jadi maaf, kadang-kadang ada orang bilang membahas tentang iman tauhid harus satu, nggak boleh berbeda. Maksudnya pokoknya yang tidak boleh berbeda. Adapun pendetilannya itu hal yang biasa di dalam perbedaan. Insya Allah kita semua bisa bisa menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di antara kita. Karena sekali lagi kita itu sangat-sangat berpotensi untuk menjadi penafsir ya, pembuat penafsir seperti yang saya katakan. Ini penafsir ketika kita lihat ada seseorang yang melakukan sesuatu itu nanti penafsirannya banyak. Nah, tapi tetap intinya pokoknya sama, tafsirannya beda, itulah yang biasa. Nah itulah mungkin yang bisa kita bahas di kesempatan sore hari ini tentang pertanyaan malaikat yang kedua, rukun iman. Jadi Islam 5, iman 6. Malaikat iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, yaum hari kiamat, takdir baik dan buruk. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik Habib, terima kasih Habib.
Untuk selanjutnya, apakah sesi tanya jawab ada yang ingin bertanya? Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, Habib izin bertanya terkait dengan iman. Apa yang terjadi jika iman dan amal seseorang itu tidak seimbang? Iman dan amal. Iman dan amal. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi gabungan yang punya acara. Oh, langsung aja. Oh, jawab dulu. Baik, ada iman dan amal berbeda. Memang itu ada yang orang yang beriman dengan amalnya itu sama, itu yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman bahwa Allah pencipta kita, Allah yang patut disembah, Allah yang patut kita mintai pertolongan dan hajat, itu kan iman kita. Tapi perbuatannya nyembah Allah tidak, mintanya sama Dewa, bukan sama Allah, tapi minta sama Mbah Dukun, ada hajat mintanya ke sono. Nah ini kan perbedaan iman dengan apa? Amalnya. Nah ini kalau berbicara tentang iman itu bisa nanti merusak. Iman yang berbeda itu rusak. Kalau Islam itu iman nggak rusak, cuma dosa. Tapi saya yakin sholat itu wajib, tapi nggak sholat itu dosa. Tapi kalau iman bisa musyrik. Saya yakin Allah yang patut disembah, saya yakin Allah yang mengabulkan hajat, tapi saya nggak nyembah Allah, malah saya minta juga kepada Allah, itu bisa merusak iman itu. Maka di sini disebut apa? Musyrik. Nah ada yang kalau orang iman itu kan ada modelnya ya. Ada yang tidak percaya dengan apa? Yang pertama tidak percaya dengan lisan dan hati, maka dia kafir. Ini orang yang tidak percaya kepada Allah, luput iman tuh tadi. Tidak percaya dengan lisan dan hati. Lisannya tidak percaya, hati tidak percaya, kafir. Karena di hati nggak percaya, lisan juga nggak mengucapkan. Yang kedua, dia percaya di lisan, hati tidak. Ini munafik. Munafik itu beriman kepada Allah, cuma lisannya saja, hatinya nggak percaya. Itu namanya munafik. Ya, munafik sama juga fidarikil asfal minan nar. Di akhirat nanti berada di keraknya neraka, sama juga munafik. Jadi munafik itu mulutnya beriman tapi apa? Hatinya tidak. Itu munafik. Ada yang orang hatinya percaya, lisannya tidak percaya. Ini tetap kafir. Hatinya doang beriman tapi lisan tidak. Dan itu ada di beberapa kejadian, ada yang mengatakan di antaranya ya, ada yang mengatakan Abu Thalib, kakeknya pamannya Nabi, itu di hati yakin ini Nabi Muhammad ini Nabi, tapi di lisannya tidak pernah ucapkan. Maka ini bisa dihitung kafir, walaupun hati percaya tapi lisan tidak mengucapkan, ini kafir. Yang ketiga, yang keempat, dia hanya percaya imannya di hati, di lisan, di hati ya, cuman di perbuatan tidak. Saya yakin Allah yang patut disembah, hatinya iya, lisannya iya, perbuatannya tidak. Maka ini adalah musyrik. Musyrik. Dia percaya Allah yang mengabulkan hajat, tapi mintanya sama keris. Yakin keris ini bisa mengangkat kesulitan. Saya kalau pakai cincin ini, waduh, saya buka toko laku. Kalau nggak pakai cincin ini, toko saya sepi. Nah itu kan meyakini ya, Bang. Imannya kepada Allah yakin, hati yakin, lisan yakin, cuman perbuatannya masih meyakini ada yang bisa memberikan rezeki selain Allah. Nah ini namanya musyrik. Jadi keyakinan itu makanya yang tadi selalu ditanya, lisannya tidak sesuai dengan perbuatan. Kalau berkaitan dengan perbuatan itu musyrik. Tapi kalau berbuatan berkaitan dengan hati munafik. Kalau bertentangan dengan lisan itu kafir. Jadi ini musyrik itu masuk. Yang benar lisannya iya, hatinya iya, perbuatannya iya. Lisannya meyakini, hati yakin, perbuatan sesuai dengan keyakinannya. Itulah orang yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih. Ada satu lagi dari Pak Rizky.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di hadis ini tadi kita tahu bahwa hukumnya kita adalah percaya atau yakin pada takdir baik dan takdir buruk. Bedanya apa Habib antara takdir baik dan buruk dengan qadar? Dan kemudian kita kadang-kadang suka menyalahkan takdir, Habib. Kita membunuh orang misalnya gitu ya, ada orang bunuh orang, takdir. Mencuri sepeda, takdir. Jatuh, takdir gitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapi takdir seperti itu? Iya. Kita teringat dengan cerita Umar. Kita teringat dengan cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Waktu beliau menjadi presiden dari kepala negara, Amirul Mukminin, ada pencuri. Yang mencuri, akhirnya ditangkap pencuri itu, terus disidang. Setelah disidang ditetapkan dia pencuri. Bukti ada, kadar yang dicuri pun sesuai dengan hukuman, dan akhirnya dibawalah dia untuk dipotong tangannya. Karena memang dalam Al-Quran, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki dan perempuan potonglah kedua tangannya. Tapi tadi persyaratan untuk dipotong tangan itu ada. Setelah diteliti, ya diputuskan hakim potong tangan. Akhirnya Umar bin Khattab potong tangan ini orang. Waktu mau dipotong, si pencuri ngomong, "Wahai Amirul Mukminin, kenapa Anda mesti potong tangan saya? Bukankah saya mencuri sudah takdir dari Allah? Ini kan takdir. Kenapa mesti dipotong?" Sama tuh dalilnya apa? Apa kata Umar bin Khattab? Iya. Apa kata Umar bin Khattab? Iya. Mencuri memang sudah takdir, tapi juga saya ini disuruh motong tanganmu takdir dari Allah. Jadi saya juga motong tangan juga takdir dari Allah. Jadi kalau kau berdalil takdir, motong tangan juga takdir. Kemudian sama terjadi juga sama Umar bin Khattab dengan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Waktu itu mereka sedang mengontrol wilayah. Di antaranya wilayah yang dia mau masuki nggak jadi dimasuki. Kenapa? Karena berhenti di tempat kampung itu. Ada yang mengasih tahu. Ada yang mengasih tahu. Iya, ini di dalam kampung ini sedang terjadi wabah taun. Sedang penyakit apa? Menular, sedang wabah dahsyat di kampung ini. Nah, kalau sekarang corona sedang apa? Terjangkit ini warga penyakit menular yang dahsyat. Umar bin Khattab berhenti. Kata Umar bin Khattab, ayo kita balik, nggak usah masuk. Abu Musa al-Asy'ari nanya, ya Amirul Mukminin, kenapa mesti balik? Kenapa mesti balik? Kenapa kita balik? Kalau kita balik, kata Abu Musa al-Asy'ari, berarti kita lari dari takdir. Bukankah kita percaya kalau kita masuk kena nggak kena takdir? Kenapa mesti menghindar? Kita masuk, kalau kena sudah takdir, kalau enggak takdir dari Allah. Takdir baik dan takdir baik dan buruk ke depan maju. Apa kata Umar bin Khattab? Enggak begitu. Di depan ada takdir, di belakang ada takdir. Tapi yang kita lihat ini takdirnya buruk. Di belakang lu tahu, kita hindari takdir yang buruk, jelas kita lari ke takdir yang lain. Artinya kita lari dari takdir yang buruk ke takdir yang baik. Makanya diciptakan walaupun hadis ini didhaifkan oleh ulama, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dikatakan marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi jidarin ha'ilin. Dikatakan Rasulullah SAW pernah berjalan di sebuah jidar atau ha'id atau apa dinding gitu ya. Tembok miring, lagi miring tuh, udah mau Nabi lewat. Waktu Nabi lewat, fa asra'al masya. Rasulullah mempercepat jalan. Tadinya santai ngeliatin. Akhirnya Abu Hurairah nanya, kenapa? Bukankah sudah takdir? Kenapa mesti kita buru-buru? Kenapa? Mempercepat jalannya. Apa kata Nabi? Ini akrahu mautal fawat. Aku nggak mau mati mendadak, kata Nabi. Ini udah tahu mau rubuh. Itu jangan santai. Kamu lari dulu. Memang ada takdir, tapi kita disuruh apa? Ikhtiar. Pohon mau rubuh. Masuk motor parkir di bawahnya, jangan takdir mau rubuh. Udah goyang-goyang tuh. Udah saat ini kalau mau takdir ketimbang, enggak. Akhirnya baru masuk ke musola, ngomong bunyi itu alarm motor ketimbang. Jangan dibilang itu takdir. Nggak bisa dibilang takdir. Artinya disuruh ikhtiar. Banyak sekali kejadian seperti ini yang menggambarkan. Saya ceritakan dulu biar tergambar dulu, ternyata memang ada keyakinan takdir, tapi ternyata ada usaha. Waktu itu ada seorang sahabat mau sholat naik onta, pas berhenti di depan Masjid Nabawi, turun dia dari ontanya. Kebetulan ada Nabi, ya Rasulullah, ini onta
saya lepas begitu saja langsung saya fungsi sholat, atau saya ikat dulu ya Rasul baru saya sholat? Apa Nabi bilang? Ikil fatawakkal ala Allah, ikat dulu baru bertawakal. Artinya jangan serahin takdir, usaha dulu baru tawakal kepada Allah. Ikil fatawakkal ala Allah, ikat dulu baru tawakal. Nah ini menunjukkan sebenarnya kalau kita baca cerita-cerita dari para sahabat, dari Rasul, tergambar jelas kita harus percaya dengan takdir, tapi jangan mengatakan ini takdir buruk kena kita karena murni karena Allah menghendaki. Kenapa? Karena Allah itu sayangnya sama kita itu melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Kalau seorang ibu tidak mau menyakiti anak, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah mau mentakdirkan kita hal-hal yang buruk. Berarti kalau ada keburukan disebabkan kepada diri. Makanya ketika Nabi Musa atau Nabi Ibrahim, fa'idha maritu fahuwa yashfi, fa'idha maritu, kalau aku sakit fahuwa yashfi, Allah yang memberikan kesembuhan. Lihat, ketika kata sakit dinisbatkan kepada dirinya, kesembuhan dinisbatkan kepada Allah. Fa'idha maritu, ada sakit juga datang dari Allah, tapi dia katakan fa'idha maritu, kalau aku sakit fahuwa yashfi, Allah yang menyembuhi. Kesembuhan dinisbatkan kepada Allah, sakit dinisbatkan kepada diri. Artinya apa? Jangan sakit baik datang dari Allah. Jangan yang sesuatu yang buruk disebabkan kepada diri, karena Allah tidak mungkin memberikan keburukan kepada kita, karena Allah itu maha sayang. Biasanya hal yang buruk itu ada dari kita. Misalkan tiba-tiba kita sakit, mungkin karena Allah pengen bersihin dosa mau dengan dikasih sakit. Karena kalau orang sakit itu dia sabar, diampuni dosa. Berarti Allah kasih takdir buruk itu karena tadi itu. Nah berarti di sini kita yakin takdir buruk tetap datangnya dari Allah, cuma karena ulah apa? Perbuatan kita, perbuatan manusia. Makanya dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasaba ayutan. Kerusakan di atas muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan karena perbuatan manusia. Berarti kebaikan selalu datang dari Allah, keburukan dari kita, tapi keburukan itu tetap ditentukan oleh Allah. Makanya maaf, antum tidak boleh bilang bapak saya meninggal kemarin Ustaz. Kenapa? Gara-gara dokternya terlambat ngasih obat akhirnya meninggal. Kalau dokternya nggak terlambat mungkin masih hidup. Mana mungkin? Nggak mungkin itu apa? Baik dan buruk datangnya dari Allah. Cuman artinya apa? Kita itu jangan mengatakan ini takdir gara-gara fulan, nggak gara-gara Allah. Cuman gara-gara tadi sebabnya adalah kita. Sebab saya makan sembarangan, Allah takdirkan saya sakit. Tapi hebatnya sakitnya yang Allah kasih tetap. Dengan sakit ini Allah kasih ampunan dosa-dosa kita. Ya Allah, makanya itu Allah ngasih sesuatu karena perbuatan kita, tapi tetap Allah ampuni dosanya, Allah tinggikan derajatnya. Makanya kata Rasul, Allah itu lebih sayang kepada kita melebihi sayangnya seorang ibu kepada anak. Dan kalau Allah sayang, mestinya nggak ada neraka dong, surga semua. Mestinya nggak ada neraka. Masalahnya ada orang yang nggak mau masuk surga. Kalau nggak ada neraka Kan susah kalau nggak ada neraka. Nggak ada yang nggak mau masuk. Kan Rasul bilang kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau. Oh, berarti Allah maha luar biasa. Disiapin nih. Kalau surga nggak mau berarti siapin neraka. Jadi itu kalau nggak ada neraka, bayangin mau dikemanain orang yang nggak masuk surga. Ternyata ada yang nggak mau. Jadi bukan karena Allah kejam. Jadi Allah itu menuruti apa yang kita mau. Subhanallah. Makanya mau. Tidak ada nama Allah itu yang galak ya. Misalkan Allah tukang ngadab, tidak ada. Allah serem, nggak ada. Allah Rahman, Rahim, Al-Hakim. Sekalimat kalau kita baca Asmaul Husna, Allahur Rahman Ar-Rahim, Al-Malik Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Semuanya itu namanya disebut Asmaul Husna, nama-nama yang indah. Itu kalau kita tahu Allah indah, nggak ada serem-serem. Yang serem itu adabnya. Kan makanya bilang inna adabi lasyadid, sungguh adabku yang berat. Yang serem itu adabnya, bukan Allahnya. Allah maha enak, maha lembut, maha kasih, maha sayang. Bunuh 100 orang dimaafin, tinggal gitu doang. Belum ibadah udah diampuni semua dosa.
enak banget. Ya Allah, makanya kata Imam Syafi'i, aneh kalau orang Islam gak masuk surga tuh aneh. Punya Allah kayak begini gimana gak masuk surga? Gampang. Antum wudhu tadi, wudhu mau sholat asar, semua dosa-dosanya gugur dengan berjatuhan air wudhu, semua dosa bersih. Dari duhur sampai sekarang. Dari duhur sampai sekarang tadi habis dosa kita. Kecuali dosa yang berkaitan sama manusia belum. Yang tadi ngambil donat orang nggak bisa. Antum harus minta maaf sama dia. Minta maaf tadi. Kalau kue ini saya ambil, nah itu harus minta maaf. Tapi kalau sama Allah bersih dosa. Ya Allah, makanya aneh kata orang, aneh kalau orang Islam tuh nggak masuk surga tuh aneh. Bagaimana tidak? Habis ini maaf ya, kita nggak adalah satu waktu yang tidak berbuat dosa selalu lah. Melihat orang gendut banget, orang kerjaan itu kan bener kan? Melihat orang kurus gendut banget, rempeng. Artinya kita tuh kan manusia yang suka komen. Hitam banget tuh, hitam berkomentar kayak gini. Ada yang udah cakep, ganteng, pas, dibilang cuman agak meeting bajunya tak kenal lagi, ada urusannya dicari. Itu kan dosa, kalau dikumpulin banyak banget, habis kita kumur-kumur selesai. Ya Allah, maaf ngomong kotor habis. Makanya kata Rasul, apakah masih ada sisa, maaf ya kalau bahasa awamnya, apakah masih ada sisa daki, daki kotoran tubuh kalau orang itu setiap harinya mandi 5 kali? Kata sahabat, nggak ada ya Rasul, mana mungkin dakinya 5 hari, 5 kali sehari. Sungguh kalian sholat 1 hari 5 kali, bersihlah dosamu bersih. Jangan aja sholat 5 waktu, bersih dosa. Makanya kalau orang ada yang meninggal, sholatnya gak ketinggalan, ada yang meninggal dunia, terus gimana sholatnya bagus? Ya udah khair, udah masuk surga, udah aman. Jadi enak tuh kalau belajar Islam dengan para ulama dulu. Kayaknya kita nggak takut sama orang Islam, nggak takut dengan kematian, enak. Kalau yang sekarang kadang-kadang serem, kayaknya mau surga susah banget. Neraka, wah kayaknya serem kita lepas dulu masih masuk neraka mulu ngomong-ngomongannya. Ternyata nggak begitu. Untungnya Allah itu nggak kejam gitu. Allah itu maha kasih, maha sayang, maha pengampun. Ada pernah orang banyak berbuat dosa sampai mau meninggal didatengin sama Nabi Muhammad. Itu orang ditanya sama Rasul, apa yang terdapat di dalam hatimu terhadap Allah saat ini, perasaanmu kepada Allah apa? Kata si pemuda itu, ya Rasulullah, wallahi saya banyak berbuat dosa, saya banyak melakukan kemaksiatan, tapi di saat ini saya yakin Allah Maha Pengasih, rahmatnya Allah, ampunan Allah lebih besar daripada dosa-dosa saya yakin pasti Allah ampuni. Nabi tersenyum keluar dan bilang, wallahi tidak ada orang yang mempunyai keyakinan seperti itu kecuali semua dosanya diampuni oleh Allah SWT. Itu kan enak tuh. Ini jangan sampai kita tuh ngasih gambaran ke orang selalu serem. Apalagi suka nonton sinetron sih kadang-kadang. Sinetron yang kalau nggak sholat ketimbang lama, ntar giliran mau mati susah, mayat itu keluar. Kayaknya Islam itu serem banget itu. Kalau dibayang-bayangin begitu kayaknya Islam ngilu kalau ngeliat tuh. Itu kan yang di TV Islam semua yang begitu. Apa namanya ajak romantis gitu yang dianggap Muslim semua yang kena. Tidak di luar itu kayaknya orang santai-santai aja, yang nggak pernah, yang maaf yang non Muslim nggak ada berita yang terang. Bahkan malah beritanya setelah pulang ke pangkuan Bapak. Itu kan enak tuh kan. Adem dengernya tuh kan, kembali ke pangkuan Bapak. Seru. Kalau kita masuk ke neraka, wah. Itu Islam, makanya jangan ditakut-takutin umat Islam ini. Tapi yang penting dijaga rukun iman ini. Iman ini luar biasa. Nah makanya tadi bicara tentang takdir seperti tadi. Allah itu maha kasih, maha sayang, tidak mungkin mentakdirkan yang buruk. Kalaupun ada takdir buruk ketetapan Allah karena perbuatan kita sendiri. Karena kita sendiri, karena kita maaf ya melakukan durhaka sama orang tua, Allah takdiri susah di dunia. Di dunia Allah kasih. Karena kita maaf tidak sholat, Allah kasih ujian yang banyak di dunia. Di dunia. Makanya kita yakin ini takdir dari Allah, buruk dari Allah. Cuman ulah perbuatan kita. Tapi kalau takdir yang baik itu murni karena kebaikan dari Allah. Sebenarnya kalau kita mau tafsir panjang kalimat itu, kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Itu kata ulama, sakit dinisbatkan kepada dirinya,
semua disebabkan kepada Allah. Artinya yang baik-baik disebabkan kepada Allah, keburukan disebabkan kepada kita. Tapi tetap kita sakit takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan kita mengimani takdir baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan boleh nggak misalkan orang itu maaf ya zina terus, sekarang kena penyakit HIV, dibilang ini takdir dari Allah. Iya memang takdir Allah sakit, tapi Allah turunkan takdir gara-gara ulahmu sendiri, tapi tetap Allah kasih takdir. Nah ini menunjukkan kita beriman semua kejadian baik dan buruk datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dari pertanyaan Anda tidak ada, apa yang ingin ditanya lagi? Terakhir. Ya, terakhir. Yang tadi. Nanya lagi. Ini tadi pertanyaan terakhir tadi yang itu aja dosa kita luntur. Nah, mohon izin, apakah yang berjabat tangan juga dapat menghapus dosa? Ya, bisa banget. Benar. Yes. Jadi memang ada beberapa amalan. Jadi memang ada beberapa amalan yang bisa menggugurkan dosa. Kalau hubungan kita dengan Allah itu lebih mudah. Nah, kalau sama manusia itu agak susah, harus mengembalikan kedoliman yang pernah kita lakukan terhadap saudara kita. Salah satu menggugurkan dosa di antara kita adalah berjabat tangan. Kata Rasulullah SAW, la yaltaqiyani, tidak berjumpa dua orang muslim fayatasafahani, lalu mereka berdua saling bersalaman, illa kecuali khutbah, itu kecuali digugurkan dari mereka berdua, illa khuta'an huma khataya, kecuali digugurkan dari keduanya kesalahan-kesalahannya. Makanya kalau salaman, nah, jangan begini, kalau begini nggak dapat. Baik, saya begitu dulu. Nah, ini nggak dapat salaman itu ujung ini ketemu. Itu namanya salaman. Karena ada yang salaman begitu. Itu apa salaman gaya? Betul. Kalau kayak begini nggak digugurin dosa. Nah, salaman yang begini juga enggak, laki sama laki. Perempuan bagus. Salaman perempuan gini tuh, itu perempuan pakai salaman pun jangan bilang perempuan aja lama, bilang laki begini. Nah, ini apa nih? Itu kalau sama perempuan begini bukan gugurin dosa itu, nambah dosa itu begini. Nah ini kalau sama perempuan begini bagus, itu tradisi ya, tapi bagus tradisi Islami itu. Kalau kita ketemu ibu salaman, nggak kena tuh, itu bagus. Kalau untuk laki jangan begini. Untuk laki salaman itu yang dikatakan tidak berjumpa dua orang muslim lalu dia bersalaman, selama di perpegangan akan berguguran dosa-dosa di antara kedua. Makanya Nabi itu kalau salaman itu Rasulullah SAW kalau salaman cuma badannya itu diarahkan, nggak pernah Rasulullah salaman gini ada tuh, ada orang begini langsung diarahin. Jadi dihadapkan wajah dan badan, terus di muka dilihatin orang. Termasuk mukanya dilihatin. Kalau orang ini siapa? Ditanya. Jadi karena Nabi udah pada kenal nggak ditanya. Tapi kalau baru tanya siapa? Itu ada Rasul. Dan Rasul kata para sahabat, tangan itu megangnya itu kayaknya lama. Kalau orang itu nggak bergerak, nggak bakal dilepas sama Nabi. Betul-betul dihormati, nggak cepat salaman, cepat nggak dilepas begini. Tapi kali orang itu bergerak, maka Nabi melepas. Atau selalu ajak ngobrol. Kalau Rasulullah ngobrol, mukanya dilihatin sama Nabi. Mukanya dilihatin sama Nabi. Kalau orang itu dinoleh ke kanan ke kiri, baru Nabi enggak, berarti dia orang mau jalan. Kalau tidak, Rasulullah tetap pegang dan Rasulullah dilihatin muka. Makanya waktu kalau salaman sama Nabi selalu merasa dihormati. Itu kalau kita cerita sahabat nanti, misalkan Umar, saya dicerita berkata begini, tidak ada manusia yang lebih dicintai Nabi melebihi saya. Nanti kalau Abu Hurairah cerita, nggak ada manusia yang lebih dicintai melebihi saya. Si Fulan cerita, jadi semua sahabat merasa dicintai sama Nabi. Ini menunjukkan hebatnya Nabi itu memposisikan orang. Maaf ya, kadang-kadang ada orang tuh, si Ustaz cuma cinta sama Fulan, si Ustaz cuma perhatian sama Fulan. Itu kurang bagus. Kalau gaya Nabi, semua orang itu merasa dicintai, merasa dekat dengan Nabi. Itulah hebatnya Rasul. Karena begitu Nabi Muhammad. Kalau kata orang sekarang itu pintar mengorangkan orang. Anzilinas bimanazili, dudukan orang itu sesuai dengan kedudukan mereka. Itulah Rasulullah SAW. Jadi betul
salaman itu betul-betul kita pegang, wajahnya kita lihat dengan penuh penghormatan, itu akan menggugurkan dosa-dosa. Kita mau ikut Nabi boleh lama, iya, tapi jangan kelamaan juga. Orang mau jalan gimana pegang itu. Tapi kalau orang sudah bergerak dikit, berarti lepas tangan. Itulah salah satu menggugurkan dosa di antara kita. Dosa, maafin tadi ngomen fulan dengan salaman. Dan antum nggak perlu kalau ngomen itu, misalkan orang kayaknya belum mandi nih, misalkan gitu ya. Ini orang kayaknya kurang bagus. Tapi kan dosa tuh kita sama dia. Terus kita salaman, digugurkan apa yang saya ucapkan gugur. Dan nggak perlu ngomong apa, kalau perlu memang kayaknya agak besar jadi masalah, minta maaf ya, cukup. Dan si fulan yang disalamin dan minta maaf tidak perlu bilang iya saya maafin, tapi apa dulu dosa salam apa. Nah itu nggak perlu, nggak usah pakai minta apa penjelasan. Dan kalau dia minta penjelasan jangan dikasih. Udah tak maafin aja deh kalau ada hilang selesai. Karena kalau disebut lain dengan Allah kita sebutin ya Allah, saya banyak maksiat, saya melakukan begini, ngadu sama Allah ampuni. Tapi manusia disebutin tersinggung. Oh kamu dulu yang fitnah saya. Akhirnya nggak dimaafin jadi ribut urusannya. Karena apa? Karena kita beda. Makanya dengan minta maaf sama orang itu nggak perlu disebutin apa, kecuali berkaitan dengan harta. Sepatu yang kemarin hilang tuh saya ngambil. Itu disebut tuh, sepatu yang kamu hilang kemarin itu hilang, saya ngambil. Nah baru disebutin. Kenapa? Karena saat itu kita perlu. Kata orang itu, wah kamu perlu balikin. Udah saya jual, gantiin, harus ganti. Nah itulah perlu. Tapi kalau tidak berkaitan dengan bendaan, hanya ucapan, rasa, nggak usah disebut. Cukup minta maaf, selesai, dan diampuni semua dosa kita dan dosa sesama kita. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Habib. Acara pada sore hari ini izinkan saya untuk sedikit mereview materi pada sore hari ini, yaitu tentang iman. Beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasul dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Seperti itu. Pada sore hari yang baik, Habib boleh dipimpin untuk doa penutupnya. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita rizki yang halal dan thayyibah, rizki yang bisa membawa kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menerima semua ibadah-ibadah kita dan memaafkan kekurangan ibadah kita, dan Allah mengampuni segala dosa dan kekurangan kita, baik sengaja tidak sengaja, yang kecil atau besar. Semoga dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana dhalamna anfusana wa illam lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bubar, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.